Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu ya untuk ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kelas 2 dan kelas 3 hari ini Bu Jihan ya yang ngajar secara bergantian ke kelas kalian. Karena wali kelas 3 kelas Bu Rika sedang ada keperluan keluar kota sehingga hari ini berhalangan hadir. Hari ini siapa yang tidak masuk? Raffi. Kenapa Raffi? Sakit. Untuk Raffi kita doakan cepat sembuh ya agar Raffi bisa belajar bersama-sama di sekolah. Nah, untuk kelas 3 siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Kita jaga kesehatan ya agar kita tetap bisa belajar bersama teman-teman di sekolah. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, untuk kelas 2 tema aturan yang ada di sekolah, siswa dapat memahami aturan-aturan yang ada di sekolah. Siswa dapat memberikan contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Siswa mendapatkan manfaat dari mematuhi aturan yang ada di sekolah. Untuk tujuan pembelajaran kelas 3, materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya, siswa dapat memahami interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Siswa dapat memberikan ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya. Siswa dapat memberikan contoh-contoh makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk kelas 2 dan kelas 3, silahkan kembali ke kelas kalian masing-masing. Untuk kelas 2 kembali ke kelas 2, untuk kelas 3 kembali ke kelas 3. Bu Guru akan secara bergantian masuk ke kelas kalian. Selamat pagi anak kelas 2. Nah, sebelum Bu Jihan menjelaskan materi tentang aturan yang ada di sekolah, untuk kalian silakan buka bukunya halaman 14 tentang materi aturan yang ada di sekolah. Baca secara mandiri terlebih dahulu ya. Bu Jihan akan kembali ke sini lagi nanti menjelaskan tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Bu Jihan tinggal ke kelas 3 terlebih dahulu ya. Selamat pagi anak kelas 3. Nah, Bu Jihan hari ini akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelum masuk ke penjelasan, Bu Jihan akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Siapa di sini yang bisa memberikan contoh-contoh makhluk hidup? Silakan angkat tangan. Apa? Hewan. Benar. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh hewan yang ada di sekitar kita? Kucing, nyamuk, lalat, kambing, kerbau, dan banyak yang lainnya ya. Dan ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh tumbuhan yang ada di sekitar kita? Silakan angkat tangan. Apa jawabannya? Bunga mawar. Benar. Apa? Bunga melati. Apa? Pohon mangga, pohon anggur, dan masih banyak yang lainnya ya. Itu adalah salah satu contoh-contoh makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Hari ini Bu Jihan akan menjelaskan tentang materi makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup adalah organisme yang hidup di lingkungan kita. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan. Jadi makhluk hidup saling berinteraksi antara lingkungannya. Nah, tadi sudah kalian sebutkan ya contoh-contohnya. Bu Jihan sekarang akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Bu Jihan akan menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Bernafas adalah kita menerima oksigen untuk tubuh kita, sama juga seperti hewan dan tumbuhan memerlukan oksigen dari lingkungannya untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai alat gerak seperti kaki dan sayap untuk berpindah tepat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ketiga yaitu makhluk hidup memerlukan makanan yang berasal dari lingkungannya untuk sebagai sumber energi bagi tubuhnya dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Untuk selanjutnya, makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai kemampuan untuk berkembang biak untuk meneruskan keturunannya agar tidak terjadi kepunahan di lingkungannya. Itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup.
Ciri-ciri yang terakhir yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup mulai dari lahir mengalami perubahan fisik, mulai dari bayi, balita, anak remaja, hingga dewasa. Sama juga seperti dengan hewan dan tumbuhan, mulai dari kecil hingga dewasa. Setelah Bu Jihan menjelaskan tentang materi makhluk hidup dan lingkungannya, serta ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya, dan kalian sudah menyebutkan contoh-contoh makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk mendalami materinya, silakan buka buku tulisnya, tulis contoh-contoh makhluk hidup yang ada di lingkungannya, beserta ciri-cirinya. Nanti Bu Jihan akan kembali ke sini lagi setelah dari kelas 2. Silakan dikerjakan tugasnya. Halo anak kelas 2, sudah selesai membaca materinya? Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Jihan akan cerita sedikit tentang anak yang tidak taat aturan. Nah, anak ini bernama Budi. Budi adalah anak yang nakal, tidak pernah mematuhi aturan yang ada di sekolah. Datang selalu terlambat dan tidak pernah tepat waktu. Sering membolos sekolah dan tidak pernah memberi izin ke sekolah apabila tidak masuk sekolah. Budi tidak pernah memperhatikan penjelasan dari guru yang disampaikan oleh guru. Kemudian apabila diberi tugas, Budi tidak pernah mengerjakannya. Selalu mengganggu teman, selalu ramai ketika ada di kelasnya. Itu adalah contoh perbuatan yang tidak taat aturan dan tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Nah, itu adalah contoh perbuatan yang tidak patut dicontoh ya anak-anak. Karena Budi sering tidak taat aturan, akhirnya Budi secara terus-menerus mendapatkan sanksi serta pelanggaran yang diberikan oleh guru dan sekolah. Karena sering mendapatkan sanksi, akhirnya Budi merasa bosan dengan kelakuan dirinya tersebut. Akhirnya Budi keinginan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Mulai dari taat aturan, mulai dari datang ke sekolah tepat waktu, tidak pernah membolos saat pelajaran, kemudian selalu memperhatikan perhatian yang dijelaskan oleh guru. Budi tidak pernah mengganggu temannya dan selalu mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Akhirnya Budi melakukannya taat aturan secara terus-menerus hingga merasakan perubahan dan manfaatnya ketika mentaati aturan yang ada di sekolah. Hingga waktu ke waktu, akhirnya Budi merasakan manfaatnya, yaitu disenangi oleh guru, disenangi oleh teman, mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelum mentaati aturannya. Setelah bercerita tentang Budi, Bu Jihan akan menjelaskan apa itu aturan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di sekolah yaitu tata tertib yang tertulis maupun tidak tertulis yang wajib ditaati oleh semua pihak sekolah, dari siswa, guru, kepala sekolah, dan pihak sekolah lainnya, terutama siswa. Tujuan dari diadakannya tata tertib yang ada di sekolah yaitu yang pertama, agar semua pihak sekolah tetap disiplin dan menjaga ketertiban yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, agar proses belajar mengajar tetap berjalan secara nyaman dan kondusif. Contoh-contoh aturan yang ada di sekolah yaitu yang pertama, yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, yaitu memakai pakaian yang rapi. Ketiga, selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas. Keempat, yaitu menjaga ketentraman antara teman dan saling menghormati dengan guru dan siswa. Apabila tidak masuk sekolah, wajib ya mengirim surat ke sekolah, tidak boleh bolos. Bu Jihan sudah menjelaskan tentang cerita pendek tentang Budi yang tidak taat aturan menjadi taat aturan sehingga mendapatkan manfaatnya, serta menjelaskan aturan yang ada di sekolah, tujuan dari aturan yang ada di sekolah, serta contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Bu Jihan sekarang akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Cara berkelompok ya. Gambar tersebut diisikan contoh aturan yang ada di sekolah. Dikerjakan cara berdiskusi dengan temannya. Nanti Bu Jihan akan kembali ke sini lagi setelah dari kelas 3.
Dilarang ramai ya anak-anak, silahkan dikerjakan tugasnya. Bagaimana anak kelas 3? Sudah menulis contoh-contohnya? Apa ada yang kesulitan? Alhamdulillah bisa semua ya. Nah, setelah menulis contoh-contoh makhluk hidup beserta ciri-cirinya, Pujihan sekarang akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Dikerjakan lembar kerja peserta didiknya. Dilarang ramai ya. Pujihan akan kembali ke kelas 2. Bagaimana tugasnya? Apa ada yang kesulitan anak-anak? Alhamdulillah sudah semua ya. Mudah ya. Nah, silahkan di sini siapa yang bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan Siska, kita mengoreksi bersama-sama. Gambar yang pertama yaitu ada seorang guru menjelaskan materinya. Jadi aturannya yaitu kita sebagai siswa harus memperhatikan penjelasan yang dijelaskan oleh guru di dalam kelas. Adalah contoh aturan yang ada di sekolah. Sudah bagus anak-anak dalam mengerjakannya. Untuk Siska, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih Siska. Tidak boleh ramai ya anak-anak, Pujihan akan ke kelas 3 dulu. Kelas 3, apakah sudah selesai dalam pekerjaan tugasnya? Bagaimana kesulitan? Alhamdulillah tidak ya. Nah, di sini kita akan mengoreksi pengerjaan kalian secara bersama-sama. Kita koreksi hasilnya bersama-sama ya. Untuk gambar 1 menjelaskan bahwa ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Yang kedua yaitu ciri makhluk hidup bernafas. Pintar anak-anak. Sudah selesai pengerjaannya anak-anak. Sudah benar semua jawabannya. Alhamdulillah. Nah, kesimpulan pada kelas 3 materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya yaitu makhluk hidup dan lingkungannya saling berinteraksi antara satu sama lainnya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri antara lain bergerak, bertumbuh, bernafas, membutuhkan makanan, serta berkembang biak. Kemudian contoh-contohnya sudah kalian tadi sebutkan yaitu makhluk hidup yang ada di sekitar kita seperti hewan dan tumbuhan. Materi hari ini siapa yang belum paham? Silakan ditanyakan. Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan, silakan tutup pelajarannya. Kita berdoa bersama-sama ya anak-anak kelas 3. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Pujihan akan kembali ke kelas 2. Untuk kelas 3, guru akan memberikan kesimpulannya tentang materi pembelajaran yang dilakukan hari ini. Materi aturan yang ada di sekolah. Guru sudah bercerita pendek tentang seorang Budi yang tidak taat aturan, kemudian berperilaku menjadi lebih baik dan taat aturan. Nah, kesimpulannya untuk kelas 2 yaitu tadi Pujihan sudah bercerita tentang seorang Budi yang tidak taat aturan dan berubah menjadi lebih baik, sudah taat aturan dan tata tertib yang ada di sekolah dan merasakan manfaat dari mentaati aturan yang ada di sekolah. Pujihan sudah menjelaskan tentang aturan yang ada di sekolah serta tujuan dan manfaatnya apabila siswa mentaati aturan serta contoh-contohnya yang kita patuhi yang ada di sekolah. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan bertanya apabila ada materi yang belum dipahami. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nah silakan ditutup bukunya. Kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.